Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fid din, aizani azakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita diberi kesempatan untuk talabul ilmi, yang mana pada malam hari ini kita coba membahas satu risalah. Ini dari kumpulan-kumpulan risalah si Muhammad bin Abdul Wahhab, yakni Al-Qawaid Arba'ah. Kitab 4 kaidah ingin memahami tauhid. Yang ingin saya sampaikan adalah keterangan ringkas dahulu. Karena layaknya kita belajar itu yang ringkas-ringkas dulu. Jangan yang besar-besar dulu. Kadang yang kecil-kecil belum, sudah yang besar-besar. Maka itu ulama kita buat kitab Salasatul Usul, Usulus Salasa. Beda itu. Qawaidu Arba'ah. Ya. Beda-beda. Ya sengaja. Makanya di tajwid dibuatnya syair-syair. Itu gunanya apa? Agar kalau dihafal dia bisa menghafal yang kecil dulu. Nanti uraiannya berangsur. Setiap kali mengulang nanti menambah lagi. Ulang lagi, menambah lagi. Itu cara para ulama dulu belajar. Sehingga mereka betul-betul menguasai pelajaran itu. Tidak langsung. Bayangkan kalau langsung duduk tuh baca kitab Nailul Autar. Satu hadis saja tak berapa halaman keterangannya itu. Itu matan arba'in dulu. Nah kita ambil kitab Al-Usul Salasa. Keterangan penjelasan ringkas. Walaupun ringkas, tapi saya rasa mungkin mukaddimah saja baru. Kita ambil kitab itu, Syekh berkata, rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. As'alullah al-karim, Rabbal arsil azim, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta. Wa ayyaj'alaka mimman iza u'tiya syakar wa iza btuliya sabar wa iza aznaba istaghfara fa inna haula'i as-salasa unwanus sa'adah. Ini bagian pertama dari muqaddimah. Belum kaedahnya. Ya. Bagian ini saja dulu. Karena bagian ini dalam muqaddimah ini Syekh memulai dengan bismillah. Bismillah sengaja dibuat umumnya ini iqtidaan lima ja'a bihi rasul wali kitabillah. Iqtidaan sebagai contoh, pengambilan contoh dari apa yang dibuat oleh Rasulullah setiap menulis surat di awal bismillah. Dan kitab Allah juga diawali dengan bismillah. Ya.
Beliau memulai Bismillahirrahmanirrahim diiringi dengan muqaddimah yang singkat. Tidak di muqaddimah ya. Nahmadu wa nasta'in, tidak yang panjang. Innal hamdalillah nahmadu, tidak panjang, pendek. Ini menunjukkan bahwa apa yang ingin dicapai agar cepat diperhatikan oleh jemaah yang ngaji, supaya bisa mengambil manfaat yang cepat, yang sederhana dan mudah untuk dipahami. Jadi langsung ke inti dulu. Nah, di dalam kalimat bismillah sebagai pengamalan, setiap pekerjaan yang baik harus dimulai dengan bismillah. Semuanya dengan bismillah. Kalau makan apa mulai? Bismillah atau bismillahirrahmanirrahim? Bismillah. Kenapa tidak bismillahirrahmanirrahim? Karena kalau kita memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, berarti kita hanya menggunakan dua asma Allah. Tapi kalau kita memulai dengan bismillah, berarti kita memulai dengan seluruh asma Allah. Berapa nama Allah? Berapa asma Allah, nama dan sifat Allah? 99 itu yang dikasih tahu. Karena hadis yang lain mengatakan Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang Allah beritahukan kepada hambanya dan nama-nama yang Allah tidak beritahukan kepada hambanya. Walillahi tis'atun wa tis'ina isman wa man ahsaha dakhal jannah. Allah memiliki 99 nama yang diberitahu. Siapa yang memeliharanya, menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya. Kalau kita tahu Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, kita tahu sifat Allah Maha Pemberi, hendaklah kita juga mengikuti sifat itu. Apa? Kita juga jadi pemberi, suka memberi, suka kasih dan sayang. Itu maknanya. Bukan dihafal, bawa lagu-lagu, nyanyi-nyanyi. Bukan itu. Pahami maknanya itu lalu lihat. Ya? Pahami itu sehingga dia bisa kita terapkan dalam hidup kita. Nah, setiap amalan yang baik tidak dimulai dengan bismillah, putus barakah, keberkatan. Maka itu kita mulai bismillah. Bismillah. Beliau mulai dengan bismillah. Lebih jauh lagi di dalam kata bismillah ada dua sifat Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Para ulama kita memisahkan keduanya ini. Ya, Ar-Rahman adalah sifat yang maha pengasih, maha pemberi. Allah maha pemberi. Dengan sifat maha pemberinya ini, Allah akan memberikan kepada siapapun yang selalu bermohon kepadanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sangat murka orang yang tidak pernah minta kepadanya. Alladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang sombong di dalam mengibadatiku, apa itu yang sombong? Tak pernah minta. Assalamualaikum, assalamualaikum, selesai. Tak ada minta sama sekali. Ini termasuk orang yang sombong kepada Allah. Karena dia tidak pernah minta. Berdoanya tidak mesti nampak. Bisa saja orang sholat dia berdoa dalam sholat. Sehingga setelah itu dia zikir saja. Lalu dia tidak berdoa. Tapi dia sudah berdoa dalam sholatnya. Karena mengambil manfaat apa? Sedekat-dekat seorang hamba kepada Allah kapan? Ketika sujud. Fa'aksirud du'a.
perbanyak doa. Maka itu ada orang yang sholat sujudnya lama. Tapi itu sholat sendiri. Kalau jadi imam sujud lama, sempat pula orang nengok dulu kan. Sudah apa belum imam ni? Sudah apa belum? Maka kacau tu. Sendiri. Kita berdiri doa panjang. Doa ini minta yang terbaik dengan bahasa Arab. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sujud sedekat-dekatnya. Kadang-kadang kita terbalik. Kita solat sunat cepat, doanya panjang. Lebih panjang daripada solat. Banyak tuh. Solat sunatnya sebentar aja. Begitu doanya sepanjang-panjangnya dia berdoa. Kenapa dia tidak panjang berdoa dalam sujudnya? Sedekat-dekat dia kepada Allah. Hatta berulang-ulang. Lihat caranya. Nah, Ar-Rahman, Allah Maha Pemberi. Allah memberikan kepada siapapun yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, muslimkah dia? Jazakallah. Muslimkah dia? Kafirkah dia? Siapa saja yang rajin minta kepada Allah, apalagi minta kepada Allah itu masalah dunia ini tidak berharga selembar sayap nyamuk, kata Allah. Jadi siapa yang ingin cari dunia ini dan dia minta kepada Allah, muslimkah dia, kafirkah dia, fasikkah dia, dengan sifat pemberinya, Allah akan berikan itu padanya. Tapi belum tentu cinta. Iblis minta pada Allah. Iblis jelas engkar. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyingkap, apa sebab iblis ingkar? Qala ma mana'aka alla tasjuda is amartu. Apa yang menghalangi engkau untuk sujud ketika aku perintahkan engkau untuk sujud? Iblis menjawab, qala ana khairu minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, Adam kau ciptakan dari tanah. Logika iblis, masa yang lebih baik harus sujud kepada yang tidak baik. Tengok ni logika iblisnya. Membantah ayat Allah, membantah syariat Allah, membantah perintah Allah dengan apanya? Akal. Banyak nak murid iblis kini. Membantah syariat dengan akal. Oh, masa isbal masuk neraka? Dalilnya masak lagi tuh. Kapan dia masak? Masak juga dalilnya. Padahal tak pernah masak dia. Tengok. Pakai dalil akal. Siapa yang banyak-banyak suka membantah ayat dengan akal? Gurunya siapa? Itu dia. Tengok. Iblis, Allah, fakhrud minha. Keluar dari surga, kata Allah. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Tidak pantas engkau sombong di dalam ini. Iblis engkar, iblis ini dihukum kafir. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa isqala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis kafir, engkar, enggan, kafir, dihukum. Lalu apa kata iblis? Sudah dihukum kafir, bersumpah balas dendam. Sudah itu apa lagi? Iblis minta pada Allah. Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku. Apa arti Rabb? Yang menjagaku, memeliharaku, menciptakanku, menghidupkanku, mematikanku. Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku, beri aku tempo sampai hari akhir. Dikabulkan tak? Kita lah banyak doa, dikabulkan tak?
Yakin dikabulkan Allah? Atau sudah lama berdoa belum dikabulkan? Iblis begitu minta langsung diberikan Allah. Sayang enggak Allah sama iblis? Kita lah lama doa, tapi belum dikabulkan juga. Iblis minta untuk umur panjang, langsung innaka minal munzarin, engkau kuberi tempo. Sayang enggak Allah sama iblis? Sebab permintaannya langsung dikabulkan. Tengok tuh. Karena sifat Allah Maha Pemberi, siapapun yang minta kepada Allah, apalagi urusan dunia, Allah akan berikan dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Man kana yuridu hayata dunya wa zinataha wa fi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa menginginkan kehidupan dunia dengan perhiasan yang ada di dalamnya, harta, pangkat, jabatan dan kedudukan, nuwaffi ilaihim a'malahum, kami berikan kepada mereka sesuai usaha mereka dunia, wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak kami rugikan, kata Allah. Siapa aja yang minta? Orang kafir, orang musyrik, orang ini, iblis, Allah berikan. Tapi itu surah Hud ayat 15. Ayat 16-nya Allah katakan, ulaika allazina laysa lahum fil akhirah ila nar, orang yang mencari dunia untuk dunianya, tidak ada lagi bagian mereka di akhirat kecuali neraka saja. Allah berikan, tapi Allah tidak menyintai. Jadi pemberian Allah kepada orang-orang yang engkar ini, bagian dunia ini dibagikan Allah kepada mereka, bukan berarti Allah cinta kepada mereka tuh. Maka itu ketika di dalam Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkaulah kami ibadati dan hanya kepada-Mu kami minta pertolongan. Ibadah didahulukan baru meminta. Ibadah haqqullahu 'alal ibad. Hak Allah atas hambanya. Meminta hak hamba kepada Allah. Ketika kita mendahulukan ibadah kepada Allah, baru meminta. Dengan ibadah kita akan dicintai oleh Allah. Kalau Allah sudah menyintai, dipinta, pasti Allah menolong kita. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan mendirikan salat. Sabar amalan hati, salat amalan jawarih nampak. Minta tolong kepada Allah dengan mutlak ibadati Allah. Allah akan cinta kepada kita. Dengan cinta kita akan pasti mendapatkan pertolongan Allah. Tak boleh ragu-ragu tuh. Jadi Ar-Rahman Allah bagikan kepada seluruh makhluk. Rahim Allah berikan hanya untuk orang beriman. Sayang cintanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi maknanya itu? Di dalam Bismillah, kalau kita kaji Bismillah aja panjang tuh. Untuk Bismillah saja. Tapi saya ambil sikit dulu ya. Bismillah. Di situ ada makna dan ada tauhid. Tauhid apa dia? Ar-Rahman Rahim, tauhid apa dia? Asma dan sifat Allah. Al-Quranul Karim dari awal sampai akhir tidak ada lain isinya kecuali tauhid. Berapa jumlah ayat Quran? Sebab 6.326. 6.326 terkumpul dalam
Surah Al-Fatihah, Ummul Quran. Bagaimana 6.000 ayat lebih hanya disimpulkan dalam 7 ayat. Kalau antum baca bahasa Indonesia tak akan dapat. Kecuali antum baca penjelasan para ulama baru dapat. 6.000 tersimpul hanya 6 ayat. Takkan bisa diteliti kecuali dengan belajar kitab-kitab ulama. Maka itu Al-Imam Ibnu Qayyim menafsirkan ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 3 jilid. 1 ayat aja tuh. Jadi kalau kita nak rasa belajar tuh baru belajar sekali lah paham semua, khayal. Maka ni sebab ni anak-anak ni belajar, sungguh-sungguh belajar. Ya. Yang tua juga begitu juga. Karena jihad hari ini adalah jihad fisabilillah. Ma min qaumin yatami'una fi baitin min buyutillah yata'allamuna al-Qur'an wa tadarasu bainahum ila khaffat 'alaihim malaika wa ghashiyatuhum rahmah wa tanazzalat 'alaihim sakinah. Tidaklah satu kaum yang duduk salah satu rumah Allah yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah. Wa yatadarusu bainahum, mentadarusnya, memahaminya. Illa khaffat alaihim malaika, kecuali malaikat mengepakkan sayapnya. Wa tanazzalat alaihim sakinah, turunkan ketenangan, kelapangan. Dan menuntut ilmu agama bagian dari jihad. Sebagian ulama mengatakan hari ini jihad yang paling utama adalah menuntut ilmu. Karena musuh-musuh kita banyak mengelabui kita dengan subhat. Maka perbanyak mempelajari ilmu. Tidak ada kata tertunda. Ada ulama kita tu yang baru taubat sekitar umur 60 tahun baru belajar. Tapi jadi ulama besar. Jadi tak ada waktu yang namanya oh saya lah tua, oh saya lah sudah gini, belajarlah payah lagi. Ngapal apa? Kalau disuruh ngapal apa alasan? Lah tua Ustaz. Belajar matan arba'in sudah hafal 5 hadis. Untuk minggu depan tambah 1 hadis ya. Minggu depan jadi 4. Berkurang. Alasannya apa? Lah tua Ustaz. Payah ngapal. Kalau ditanya, awak kerja apa? Dagang Ustaz. Kontan apa kredit? Kredit Ustaz. Banyak yang ngambil? Banyak Ustaz. Ngutang? Iya. Tahu nama orang tuh? Apa Ustaz? Kata dia. Nomor HP-nya hafal juga. Ngangsur pun hafal juga. Segitu banyak orang yang utang kau hafal. Nomor HP-nya, rumahnya, alamatnya. Ngapal 1 hadis kau tak bisa. Apa yang salah tuh? Otaknya atau semangatnya? Otaknya tak masalah. Semangatnya. Sebab dia bisa ngapal orang yang butang. Tapi kalau dia utang orang, itu ia lupa itu wajar tuh. Jadi cara untuk melupakan orang yang paling cepat, butang. Insya Allah cepat tuh. Makin besar utang, makin cepat lupanya. Insya Allah. Tengok. Jangan alasan lagi. Oh, belajar. Kalau tidak, ya belajar terus. Sampai kapan lagi? Hatta ustad. Seharusnya ustad itu lebih banyak baca. Kenapa? Dah kalau ngaji aja dia setiap hari itu ngajinya sampai 5 kali. Bila ustad tu baca? 5 kali ngaji. Seperti 5 waktu. Kapan ngaji? Kapan dia membaca? Kapan dia persiapan? Bangga pula kalian tu nengok ada ustad penuh ngisinya. 5 jam, 5 kali sehari, sama solat 5 waktu. Ulama dulu enggak.
Banyak. Ya. Lepaslah Al-Fatihah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tauhid asma dan sifat. Ini lah lama ngaji bapak-bapak juga banyaknya. Kalau disebut salaf semuanya ikut salaf. Tak hendak sebut yang lain. Alhamdulillah hakikat salaf itu adalah para sahabat. Karena hakikatnya, karena Rasulullah SAW bersabda, khairus salaf ana. Apa nak disebut orang lagi? Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ketika Rasulullah berkata kepada putrinya Fatimah, khairus salaf ana, kata Rasulullah. Ikut Rasulullah. Berhubungan dengan tauhid asma dan sifat. Apa azas tauhid asma wa sifat menurut ahli sunnah? Itu ada. Dah berapa tahun ngaji itu? Itu bab tauhid inti tak tu? Inti. Di antara sekian tauhid adalah tauhid asma dan sifat. Sebagai ahli sunnah, kita harus tahu azasnya supaya tak bisa dikelabui orang lagi. Lah, kalau kita tak tahu azasnya, apa yang akan terjadi? Mudah kita diombang-ambingkan orang ini masuk ini. Oh, masa Allah di atas? Tuh. Masa Allah punya tangan? Itu dalil masak-masak semua tuh. Masak ini, masak itu. Saya bagikan, ringkas dulu. Ada 3 azas beriman di dalam tauhid asma dan sifat. Yang pertama, mengimani seluruh dalil yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah yang sahih tentang nama dan sifat Allah. Iman itu. Kenapa? Karena akal kita ini tidak bisa mencapai. Yang tahu Allah hanya Allah. Yang tahu namanya, yang tahu sifatnya hanya Allah. Allah lah yang mengkhabarkan tentang namanya, tentang sifatnya kepada hambanya atau melalui lisan Rasulnya di dalam hadis yang sahih. Itu pertama tu. Yang kedua, meyakini bahwa nama dan sifat Allah tadi yang sudah disebut di dalam Quran maupun sunnah yang sahih, bahwa itu tidak sama dengan nama dan sifat makhluknya. Itu 2 tu. Ketiga, tidak menanyakan hakikat nama dan sifat tadi. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Yang Maha Rahman istiwa di atas aras. Apa asas yang pertama tadi? Mengimani. Maka kita imani bahwa Allah istiwa di atas aras. Kedua, masuk azas kedua, bahwa istiwanya Allah di atas tidaklah sama dengan keadaan manusia. Karena itu keberadaannya sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Masuk azas ketiga. Jangan ditanyakan bagaimana Allah istiwa. Contoh kedua. Yadullah fauqa aidihim.
tangan Allah di atas tangan mereka. Masuk azas pertama. Apa dia? Kita beriman bahwa Allah punya tangan. Kenapa beriman? Karena Allah yang menyebutkannya. Sudah itu yakinlah bahwa tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Masuk azas ketiga, jangan ditanyakan bagaimana hakikat tangan Allah. Ini semua sifat tu dihitungkan tuh. Ini azas pegangan pertamanya. Sesuatu yang senama tidak sama dalam hakikat. Ini tangan manusia. Ini tangan baju. Ini tangan kursi. Tangan. Semuanya nama disebut tangan. Sama tak hakikatnya? Tak sama. Padahal ini makhluk. Kalau sesama makhluk saja harus berbeda, maka yang paling berhak untuk dibedakan adalah antara khalik dan makhluk. Tidak ada persamaan. Beda tengok. Tangan manusia masuk tangan baju tu. Ada tak tangan baju masuk tangan manusia? Spiderman aja tak pakai tangan kita tu keluar. Tak jaring-jaring nelayan mana dipakai dia macam jaring aja keluar. Spiderman tu. Tak masuk tangan. Ni tangan kursi. Tangan manusia di atas tangan kursi. Kau sempat tangan kursi di atas tangan kita? Terjepit kita. Berbeda. Jangan sama. Tidak sama siapa? Allah katakan apa? Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Lalu Allah sebutkan apa? Wa huwas sami'ul basir. Allah mendengar. Tidak sama mendengar Allah. Manusia mendengar. Iya. Tapi mendengar tidak sama mendengar Allah dengan mendengar makhluk. Jangan dicari bagaimana alat pendengaran Allah. Jangan dipikirkan. Nanti gila. Itu makanya orang banyak gila. Baru sekali ngaji 3 bulan ngaji langsung gila dia. Sudah jadi gila jadi wali. Sebab kini ada wali gila. Tak usah sekolah tinggi-tinggi, gila aja langsung. Biar jadi wali. Ada namanya wali majdub namanya. Wali gila. Kalau nengok orang tak solat lah gila lah ini, itu wali kata dia tu. Kalau orang gila jadi wali, tak usah sekolah kalian, gila aja lah kecil minta. Jadi wali kalian. Tuh, tak sama. Kalau dikatakan Allah di atas, berarti engkau mengatakan Allah di atas. Enggak. Yang mengatakan Allah di atas siapa? Allah. Maka itu kita imani. Jangan ditanya, oh Allah bertempat. Enggak sama. Direktur, sama enggak rumahnya dengan tukang sapu? Enggak. Manusia, sama enggak rumahnya dengan kandang babi? Makhluk aja sama tuh. Sama-sama punya tempat, tapi dia berbeda sesuai keagungan dan kebesarannya. Seluruhnya hancur kecuali wajah Allah. Berarti Allah punya wajah, berarti sama. Lihat kaedah tadi. Apa kata? Kita yakini. Lalu kita imani berita dari Allah itu. Karena Quran bicara, sunnah. Lalu kita yakini itu tidak sama dengan makhluk. Lalu jangan cari apa ya, macam apa ya, bagaimana ya. Jangan. Kalau dipaksakan, itu jadi gila. Monyet punya muka tak? Awak punya wajah tak? Sama wajah kita dengan wajah monyet. Kita sama-sama makhluk aja tak mau sama. Bagaimana kita harus sama? Tidak sama.
Tidak sama, tidak boleh menyamakan, tidak boleh mencontohkan. Yakin bahwa itu tidak sama, serahkan kepada Allah. Jangan sibuk nak mencari hakikat. Itu secara ringkas ya. Itu baru bismillahirrahmanirrahim. Bisa? Oh. Ini ngaji sampai jam berapa? Hah? Oh iya, anak habiskan aja langsung. Kajiannya sampai ini habis kan? Berarti anak habiskan aja dulu. Itu baru bismillah. Tak apa-apalah. Ini kalau tak akan selesai mukaddimah ini, Pak. Sarah ringkas. Nah, itu memang diringkas tuh, ikhwan. Itu memang diringkas. Baik. Kita habiskan dulu bismillah. Setelah bismillah, lalu masuk kepada bagian berikutnya, ya, adalah doa. As'alullahal karim Rabbal arsil azim. Aku bermohon kepada Allah. Lihat tuh. Lihat kebiasaan ulama. Dia mendoakan kita yang duduk di sini, kita yang berada dalam majlis, dan membacakan kitabnya juga. Doa as'alullah rabbal al-karim. Aku bermohon kepada Allah. Doa senjata mukmin. Di antara doa yang makbul, mendoakan saudara kita dalam kerahasiaan. Tak perlu dikasih tahu. Diam-diam. Dan itu hak orang muslim. As'alullah al-karim. Aku bermohon kepada Allah yang maha mulia. Rabbal arsil azim. Rabb dalam bahasa Arab pertama bermakna khalik. Yang kedua razik. Yang ketiga mudabbir. Yang keempat menghidupkan, mematikan. Tuhan. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yunus ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah." Tanyakan Muhammad kepada orang-orang musyrik. Mayyarzukukum minas sama'i wal ard. Siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amma yamlikus sam'a wal absar. Siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup? Sebagian mengatakan begini, yang hidup dari yang mati, ayam dari mana keluar? Hah? Ayam keluar dari mana? Dari telur. Telur keluar dari mana? Mana yang tua? Hah? Mana yang tua? Ayam keluar dari mana? Telur. Telur keluar dari mana? Ayam. Mana yang tua? Hah? Tua ayam. Sebab ayam kenal dengan telur. Telur tak kenal dengan ayam. Ayam lah berbulu. Mana ada telur berbulu? Sama toge dengan kacang hijau. Mana yang tua? Tua kacang hijau. Maka itu toge itu di atasnya itu mesti hijau kepala kacang hijau. Tak di bawah toge kacang hijau tu kan? Di ujung kacang hijau tu.
kepala toge tu pakai topi hijau tak dia? Pakai topi hijau dia. Karena kacang hijau lebih tua daripada dia. Lepaslah. Yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yang mengeluarkan yang hidup. Wa may yudabbirul amra, siapa menguasai urusan? Fasayaqulun Allah. Orang musyrik langsung kata Allah. Mereka mengikrarkan itu. Diikrarkannya. Ya, bahwa orang musyrik mengakui, mengikrarkan Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah menguasai urusan alam ini. Tapi itu tidaklah memasukkan mereka kepada Islam. Karena sekedar pengakuan, mereka juga berbuat syirik. Ya? Meminta kepada selain Allah. Menganggap ada sesuatu yang berkuasa selain Allah. Dengarnya bunyi azan. Azan. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Ya, tentang bahwa itu makna Rabb kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Rabbul Alamin. Kemudian kita lihat lagi bagian yang di bawahnya, di mana Allah Subhanahu wa taala, jadi beliau berdoa agar Allah menjadi wali kita. Kemudian wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta, semoga Allah memberikan keberkatan kepada kalian dimanapun kalian berada. Ya, dalam senang, dalam susah, barakah minallah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup yang paling baik adalah hidup yang penuh dengan berkah. Berkah itu ziyadah minal khair, bertambahnya kebaikan. Ada orang hidup umur panjang, hidupnya berkah, ya, hartanya juga berkah, usahanya berkah. Bukan soalnya banyaknya harta, karena dunia tidak berharga selembar sayap nyamuk di sisi Allah. Dunia mal'un, dunia ini terlaknat. Ilal alim wal muta'allim, kecuali orang yang menuntut ilmu, berilmu, menuntut ilmu, belajarkan dengan ilmu itu. Au zikrullah wa mawala, atau zikir kepada Allah, atau semisal zikir kepada Allah. Lalu beliau katakan ayyaj'alaka wa ayyaj'alaka mimman iza u'tiya syakar. Semoga Allah menjadikan kalian, menjadikan engkau tergolong dari orang-orang apabila diberi oleh Allah nikmat bersyukur. Wa iza betuliya sabar, apabila melakukan kekhilafan, kesalahan, ya, sabar. Apabila diberi ujian oleh Allah, dia bersabar. Wa iza asnaba istaghfar, tetapi apabila melakukan dosa, beristighfar. Fa inna haula'i salasa unwan sa'adah. 3 golongan inilah yang dijanjikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang mana tuh? Yang dijanjikan? Pertama, orang yang bersyukur. Kedua, orang yang bersabar. Ketiga, orang yang beristighfar. Syukur, sabar, istighfar ini merupakan bekal menjalani hidup. Sementara bekal untuk menghadapi hidup dunia ini, Allah berikan apa bekalnya? Qanaah, zuhud, wara. Qanaah, menerima apa saja yang diberikan oleh Allah. Merasa puas, cukup dengan apa yang diberikan Allah. Tidak panjang angan-angan. Tidak panjang cita-cita begini. Ya, ini dibagikan Allah, yang penting dia berusaha. Sekuat tenaga dia berusaha, dia dapat segitu, syukur. Alhamdulillah. Kalau dia miskin, dia hadapi kemiskinan dengan qanaah kepada Allah. Apabila dia diberi nikmat dunia, dia zuhud. Menggunakan nikmat, ya,
Tidak berlebih-lebihan. Karena orang zuhud itu hati di genggamannya dunia, tapi di hatinya tak ada dunia. Beda dengan kita kan? Kita di hati kita dunia. Walaupun genggaman kita bukan ada dunia. Khalifatul Rasul. Kaya atau miskin? Khalifah Rasul. Kaya. Orang khalifah. Dunia di genggaman dia. Umar bin Abdul Aziz. Kaya atau miskin? Khalifah. Dunia di genggaman dia. Tapi dunia tidak di hati mereka. Kita bukan khalifah, bukan apa. Dunia tidak di genggaman kita. Tapi dunia di hati kita. Sampai sholat pun kita cari duit hilang. Sholat. Allahu Akbar. Mana kunci tadi? Biasa letak di sini. Sami Allahu liman hamidah. Mulai dari atas. Nak cari kunci. Alah mulai gelisah. Sekali sujud jatuh kopiah. Rupanya di dalam kopiah kunci letaknya. Allah. Itu dia. Biasa tak pernah sab depan. Kinilah sab depan. Rupanya motor dia dekat depan. Betul-betul. Ada yang amin panjang, amin. Dia nengok ada, dia pergi pengajian, pergi ke hijrah ni, ada janji dan nagih hutang. Solat, ada dia ya. Tu yang hutang dia. Amin. Oh boleh ada ni. Begitu habis rukuk tak ada kawan tu lagi kan? Apa jahat tadi? Lagi gelisah. Di hati dunia. Menerawang tubuh. Ini Pak ya. Tengok orang zuhud. Bukan tak usaha, usaha juga. Dia tidak terpengaruh oleh dunia. Bukan orang zuhud itu. Ya, tak ada dunia. Dia ada dunia. Tapi dunia tidak mengaruhi dia. Biasa aja. Ya, Khalifah Umar bin Khattab kaya ikhwan. Abu Bakar Siddiq 2 kali berinfak seluruh hartanya. Kita apa sebab berinfak tu suka pakai nutup-nutup? Pak ya, kan kau tak infak tu ada lubang kan? Kecil lubang tu. Nah, kalau masukkan ngapa nutup-nutup? Tanda apa tu? Tanda isinya kecil. Sehingga kota impak tu kalau dibuka, ini nasib baik nasib masjid ini macam ini. Kalau sempat 2 recehan, dinding tu diganti dengan recehan aja. Ganti Masjid Al-Hijrah ni namanya Masjid Recehan. Sekali berapa impak dapat? Alhamdulillah 2 kilo. Lah, daripada ngitung, panitia ngitung 1, 2, 3. Lebih baik ditimbang aja. Ya akhi, nak masuk surga 500. Masuk WC umum bayar 500. Bisa masuk tak bisa keluar. Kunciin dari luar. Buang air kecil 1.000. Air besar 1.500. Masuk 2.500. Bayar 500. Dikunci dari luar. Nak masuk surga 500. Dalil apa? Yang penting kan ikhlas. Kalau benda tu tak pakai lagi ikhlas. Cuba engkau buang air tu terdesak buang air. Itu kan tak pakai lagi tu. Nyesal tak sudah buang air tu? Tak, ikhlas. Dia yang kecil tu berharga tu. Orang punya duit 10 juta infak santai dia. Duit dia miliaran. Kita duit cuman 10.000. Kita ni baru nak beli makanan. Kalau kita kurangkan
Bisa tak dapat kita beli tu. Tapi kita paksakan 1.000 tu. Infaknya juga tu. Yang orang tadi 10 juta biasa dia bisa lebih nilainya tinggi yang 1.000 ni dibandingkan dengan 10 juta yang duitnya ratusan miliar tu. Itu ini dah memang banyak bercari mana ya? Bercari itu memang betul. Mana? Kalau tak ada tu jangan harap. Yang lebih hebat lagi, nukar duit. Masuk duit 50, balik 90. Nasib baik kotak impak tu kecil. Itu salah satunya. Biasa dulu kan ada tu. Masuk balik lebih banyak lagi. Itu modelnya. Itu zuhud, qanaah, zuhud, wara, menjaga kemuliaan diri, kehormatan, jangan suka minta-minta. Apalagi meminta itu untuk memperkaya diri pribadi. Jelas itu terlarang dan itu haram. Orang yang minta-minta untuk kepentingan pribadi memperkaya diri, dia akan dibangkitkan dalam wajah tanpa daging. Tidak, dia tetap berusaha kerja. Ya, tidak ada donasi ini. Lalu bagaimana dalam membangun masjid ada donasi? Itu bukan bangun masjid. Bantuan orang-orang kemalangan, bukan memperkaya diri. Kalau dia memperkaya diri, ya haram. Allah Maha tahu. Ya, kembali kita kepada apa tadi? Bahwasanya 3 golongan. Nah ini untuk bekal menghadapi dunia, bekal hidup. Apabila diberi Allah, apabila dia diberi nikmat, dia bersyukur. Syukur ada 3 rukun. Ya. Pertama, mengetahui pemberi nikmat. Kedua, memuji pemberi nikmat. Ketiga, menggunakan nikmat sesuai dengan tujuan pemberi nikmat. Itu baru syukur namanya itu. Contoh, ada anak pejudi. Pokok main judi je terus. Asal kalah minta duit. Kalah minta duit. Lama-lama maknya fikir kan, ini budak kalau minta duit terus, habis duit kita untuk berjudi je, tak berhenti-berhenti. Sudah, sekarang kita kasih kain dengan kopiah. Begitu dia minta duit lagi, maknya bilang tak ada duit. Ambil kain tu, ambil kopiah. Dia ambilnya kain, dia ambilnya kopiah, pergi. Tapi semenjak dia dapat kain dengan kopiah tadi, memang tak pernah minta duit lagi tu. Terima kasih mak, terima kasih pak. Lama-lama mak bapaknya tu nanya pula, kenapa kau tak minta duit lagi kini? Alhamdulillah mak, semenjak dapat kopiah kain sarung tu, saya tak pernah lagi kalah main judi, gitu dia. Kopiah untuk ngambil duit, sarung untuk bentang reming. Allah. Kira-kira ini orang tuanya bilang anak bersyukur apa tak tu? Nah, anak kurang ngajar, maksudnya supaya bertobat. Tu maksudnya Allah ciptakan kita untuk apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Kita diciptakan untuk ibadah. Maka kalau bersyukur dengan ciptaan kita laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia bentuknya baik. Bentuk tak ada yang sebaik bentuk kita. Seburuk-buruk manusia kalau berkumpul dengan jin paling ganteng tu. Jin aja yang mencantik, yang lain tak cantik dah. Paling cantik. Tengok tu. Gigi kita tu. Dibatasi. Mana lunak gigi dengan bibir? Bibir. Tapi gigi tak nak protes.
Dia berhenti di batas yang ditetapkan Allah. Batas mulut kita. 2 aja gigi atas turun ke bawah. Gigi bawah naik ke atas. Coba bayangkan macam apa bentuk kita. Manjang dia ke bawah. Ana manjang pula. Makan aja payah. Syukuri itu nikmat tu. Itu baru gigi je tu. Bayangkan antum tu. Untung muka pemika tak gigi saja semua. Apa lagi? Nih. Pencernaan kita diciptakan Allah otomatis. Mana ada kita makan apa? Rendang. Lihat. Sambil jalan tu. Ngapa kok gitu? Apa? Ini makan rendang belum. Tak ada. Otomatis semuanya. Sekali-sekali rusak otomatisnya. Rusak otomatis tu. Buka tutup. Buka tutup. Menceret awak tu. Pening tak kepala? Pening. Allah ciptakan baik bentuk. Sebaik-baik bentuk. Syukuri itu untuk ibadah diciptakan baik bentuk. Dibagi akal. Apa beda akal dengan pikiran? Saya kasih tahu lah ya. Ini kadang-kadang orang akal sehat tapi tak sehat akal. Orang tak beriman tu akalnya tak sehat. Pikiran alat untuk memahami diri dan apa di luar diri. Akal adalah alat untuk menerima beban syariat. Anak kecil buat dosa, dia belum balik. Berdosa apa tidak dia? Lakukan maksiat? Tidak. Orang gila buat maksiat, berdosa apa tidak? Tidak. Orang tidur mimpi maksiat, berdosa tidak? Tidak. Anak kecil kenapa tak berdosa? Berakal atau tidak dia? Kalau anak kecil engkau sebut tak berakal, ngapa anak kecil tak sebut orang gila? Sebab orang gila juga tak berakal. Tak ada. Anak kecil dia tak berdosa, apa sebabnya? Alatnya ada tak? Ada. Tapi alat menerima beban syariat tu belum berfungsi. Setelah balik baru berfungsi. Berfikir tak dia? Berfikir. Tengok budak anak-anak kecil tu. Dia kalau dia gertak emaknya nak beli es krim mak, tak dibagi. Dia gertak dulu maknya tu dengan nangis. Ternyata tangisan ini maknya bisa kalah. Kalau dia minta es krim mesti nangis duluan dia. Sebab maknya kalau sudah nangis yakin. Cuba kalau sama bapaknya dia buat nangis, bapaknya bilang, nangis kau? Nangis lagi. Lah berhenti nangis, nangis lagi. Lama-lama dia minta sama bapaknya takkan pernah nangis lagi tu. Ini bapak ni kalau nangis habis awak kata dia. Berfikir dia. Orang gila berfikir tak? Siapa bilang orang gila tak berfikir? Dia tak berakal, tapi dia berfikir tahu. Jangan dia bilang dia tak berfikir, tapi alat menerima beban syariatnya lagi rusak. Rusak alatnya, dia tak kena dosa. Yang tidur lagi istirahat. Nah, kalau mau lakukan dosa, maksiat dan tidak berdosa, antum pilih. Jadi anak kecil? Tak mungkin. Tidur, antum kan lagi jaga. Yang kedua ni bisa ni. Bagus. Kalau gila kan jadi selera pemberani. Tak ada dosa bagi dia, selera pemberani. Pilih aja. Karena orang gila tu masuk rumah sakit jiwa itu bukan karena bodoh, karena gila. Iya. Ini orang gila, ini orang masuk ngantar barang rumah sakit jiwa, pakai mobil, hilang bannya satu. Baru nak masuk, payah. Padahal ban serepnya ada, tapi bautnya hilang. Lewat orang gila. Bodoh, itu orang gila. Dia tak tahu orang gila tu. Ngapa duduk situ?
ini ban hilang satu. Ini ban serep, iya bautnya tak ada. Kata orang gila tadi, kau ambil ban kau tuh, kau pasang situ. Kau cabut baut satu-satu. Sehingga roda kau tuh tetap ada. Cuman bautnya jadi 3. Tapi kau bisa jalan. Lewat orang lain. Jangan percaya orang gila. Yang supir tadi bilang, gengsi lah. Awak diajar orang gila kan. Nampak kau pintar. Ngapa kau masuk rumah sakit jiwa? Itulah bodohnya kau. Aku masuk rumah sakit jiwa bukan karena bodoh. Karena gila. Itu modelan. Syukuri itu. Allah lah bagi akal. Kita diciptakan, kenali Allah. Dengan mengenal Allah kita tahu apa hak Allah. Apa yang diharamkan. Apa yang dilarang. Lalu kita akan memuji. Lalu bagaimana memuji kita tak pernah. Kita kalau sudah dikenal orang yang membantu kita apa kita puji dia. Tapi ini kita tidak pernah mengenal Allah. Allah beri fikiran, Allah beri akal. Untuk melaksanakan semuanya, Allah turunkan syariat. Tengok tuh. Tak bisa kita belajar dengan pikiran kita. Dengan akal kita tak bisa. Kitab Allah turunkan, kita tak bisa paham. Karena itu diutus Rasul. Rasul menjelaskan kepada kita. Maka kita belajar. Kalau kita dengan akal saja tak bisa memahami. Allah turunkan kitab. Allah pilihkan lagi agama. Agama Islam ni pilihan Allah. Nabi Ibrahim wasiat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah telah memilihkan agama Islam untuk kita. Sudah itu diturunkan kitab. Sudah itu diutus Nabi. Diberi kita pikiran untuk memahami dalam bimbingan Nabi. Maka belajar. Belajar. Lagi kecil nih belajar. Ini kelas 1 semua ya. Ada besar, ada kecil. Nampak? Hah? Ada besar, ada kecil. Yang tua-tua ni kelas 1 juga. Tak apa-apa. Harus giat belajar. Itu. Bahasa Arab aja berbeda ya. Jadi yang tua-tua pun ikut juga belajar bahasa Arab. Arab Melayu ke, Arab Dangdi ya. Kalau tak tahu juga Arab maklum. Pokok Arab lah. Ya. Orang unta aja baru lahir pandai bahasa Arab. Masa awak belajar tak ada? Kan unta pandai bahasa Arab tuh. Tanyalah sama dia. Ya, itu makna. Yang apa? Hah? Nabi cakap lupa apa? Batu es sana habis. Hah? Batu es banyak lagi. Allah jam 8 ha. Mungkin itu dululah. Kalau Ustaz panjangkan panjang betul. Ya? Berhutang jadinya. Iyalah kata dia ada tanya jawab. Silakan pertanyaan apa saja nanti jawabnya Ustaz Madudi. Bismillah. Untuk sesi tanya jawab. Antum perlu tahu antara ustaz senior ke tak senior, mereka saling berbagi tanggung jawab. Jadi kalau antum bertanya dengan anak menanggung semua pertanyaan antum insyaallah. Jadi giliran Ustaz Maududi yang menjawabnya, itu namanya tanggung jawab. Gitu caranya. Ada? Tak ada ya? Silakan diajukan atau yang mau langsung bertanya juga boleh. Yang mau mengajukan lewat kertas, tafadhol. Dan yang ingin langsung bertanya baik yang berkaitan dengan materi ataupun hal-hal lain boleh Ustaz ya. Yang di luar materi boleh juga Ustaz. Nanti yang ini pemilu dia. Kesempat nih bertanya Ustaz Ali nih. Tak lama lagi pemilu nih. Untuk ibu-ibu juga silakan pertanyaannya diajukan lewat kertas. Sampai jam berapa? Tunggu dulu. Sampai jam 8 lewat 15. 15 menit lah Ustaz. Jam 8.30 Ustaz.
Bolehlah. Ini tak habis ya. Baru mukaddimah lagi, belum isi ya. Tak ada pertanyaan? Silakan, santri-santri mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Tak ada yang bertanya, orang ini masalahnya. Sudah aja lah dulu, lain kali mudah-mudahan ada waktu lagi. Ustaz payah milih waktu. Udah bagus sekali nih ngaji sini ya. Bagus sekali nih ngaji sini. Hah? Oh, bagus sekali. Apa tak langsung ke sini? Panjang jalan. Dia ngopor juga ke sini. Salam. Ustadz bentar lagi memasuki bulan Ramadan. Lama lagi. Bentar bila. Nanti insya Allah umur anak-anak. Ini tak budak-budak bertanya nih. Umur anak-anak 2 bulan. Anak-anak ini si Ustadz. Apakah puasa ibu atau istri tetap diganti atau membayar fidyah? Ustadz, mohon dijawab. Allahu alam. Itu jawaban juga tuh. Ya. Sebagian ulama mengatakan kalau dia sebenarnya bisa puasa. Kalau wanita menyusui dia bisa puasa, tapi ada ketakutan dia kepada istrinya. Sebagian mengatakan dia qada dan bayar fidyah. Sebagian mengatakan seperti itu, seperti wanita yang hamil dan menyusui seperti itu. Tapi dia memang tidak bisa puasa dan apa semuanya, maka dia cukup bayar fidyah. Ya, kalau anak mengambil ya tentu yang fidyah saja. Adapun yang lain banyak bayar fidyah sebab dia sendiri bisa puasa sebenarnya, tapi ada yang ia takutkan anak-anaknya yang baik anak dalam kandungannya baik yang disusuinya. Itu kalau anak masih pilih yang ini. Silakan tanya lagi kepada yang lain Ustaz. Ini puasa 2 bulan lagi. 2 bulan lagi puasa. Kurang 2 bulan. Ya? Bulan puasa. InsyaAllah. Tak terasa aja sudah. Ini puasa. Ada yang lain? Baik. Yang lain yang ingin bertanya langsung juga silakan. Lapar semua nih. Jadwal makan. Silakan. Waalaikumsalam. Akidah adalah keyakinan yang tertanam di dalam hati. Sedangkan manhaj adalah cara beragama itu. Akidahnya sahih umpamanya yang betul. Tidak syirik, tidak ini, tidak itu. Bagaimana cara dia beragama? Kadang-kadang akidah digabungkan dengan manhaj. Kadang-kadang ada orang paham akidah tapi dia tidak tahu manhaj bagaimana. Jangan-jangan dia ada satu sisi akidahnya benar tapi manhajnya salah. Bagaimana bisa akidahnya benar? Pola dia beragama itu beda. Dia tidak mengikuti jejak salafus saleh. Ya. Akibatnya hidupnya bisa jadi salah. Maka itu orang perlu belajar akidah dan manhaj yang benar. Manhaj cara beragama itu. Akidah, keyakinan dalam hati. Maka itu perlu dipahami tentang akidah, tentang manhaj. Manhaj khawarij, mengkafirkan semua orang yang melakukan dosa. Manhaj dia beragama, siapa aja yang melakukan dosa, kafir. Itu manhajnya. Sekaligus jadi akidah baginya. Gitu, sekaligus bagi akidah. Ada orang dia tidak syirik ini, tapi manhajnya ya
Artinya dia tidak buat syirik, tidak buat bid'ah. Tetapi cara dia, ya biasa aja lah semuanya. Gitu. Tak boleh keras-keras lah, tak boleh inilah. Nah, itu dia. Nah, cuman harus dipahami. Ketika kita belajar akidah dan manhaj, dan sekaligus belajar ilmu, belajar tentang juga adab. Para ulama dahulu ketika dia ingin mengantar anaknya untuk belajar, pertama sekali dia suruh anaknya lihat adab gurunya. Karena sebagian ulama salaf mengatakan kami belajar hadis 10 tahun, kami belajar adab 20 tahun. Karena bisa saja dia berilmu tapi tak punya adab. Tak ada adab sama sekali. Ya, ada ilmunya tapi dia tak beradab. Dia sombong, dia angku, dia ini, semua orang harus begini. Tak ada adabnya. Maka itu sering kalau ilmu melahirkan akidah yang baik, maka akidah yang baik itu dia seperti mutiara. Mutiara ini kalau kita ingin jadikan cincin, dia mesti diikat dengan ikatan yang bagus. Kalau kita punya mutiara, ilmu dan akidah yang baik, seperti mutiara ini tadi, tapi kita dapat tali rapia di bawah, di tanah, di lumpur, kita ambil, kita ikatlah mutiara tadi dengan tali rapia. Tertarik tak orang nengok mutiara tu? Tidak ada orang tertarik. Sebab pengikatnya tak menarik. Akidah kita baik, manhaj kita baik. Adab, ternyata adabnya tak baik. Dia seperti batu mutiara tadi diikat dengan tali rapia. Ada orang akidahnya rusak. Rusak. Manhajnya rusak. Tapi dia adabnya santun sama orang, patuh sama orang tua, apa sama guru, apa ini. Tertarik tak orang? Tertarik. Maka kalau akidah antum baik, manhaj antum baik, jangan lupakan adab antum harus baik. Ya. Tapi tidak seperti itu. Maka itu kajian harus ada juga, ada kajian adab, dilihat. Ya, maka itu ulama salaf lihat. Orang belajar sama Imam Ahmad ada 5.000 orang. Yang mencatat hanya 500 orang paling yang mencatat. Yang lainnya memperhatikan akhlak Imam Ahmad. Bayangkan itu tuh. Tingginya adab di sisi kaum salaf. Banyak orang-orang mengaku salaf ini tapi adabnya tidak mencerminkan. Baca buku Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Ya, panjang kalau bicara itu. Makin kecil aja tulis orang nih. Anak kalau tuliskan kecil tak nampak. Lebih lagi duit kecil. Lebih tak nampak. Afwan. Izin bertanya. Tak nak izinkan. Antum jelas nulis bertanya ini pakai izin-izin lagi. Tanya aja lah. Ngabiskan tenaga aja lagi. Izin ini. Kalau tak izinkan, coba ada tanyaan yang lain. Tanya aja langsung. Jangan. Kecuali antum minta utang kan. Itu anak tak izinkan. Berdosakah anak menolak lamaran dari seorang lelaki sebanyak 3 kali? Sebab melihat dari akhlaknya kurang baik Ustaz. Berdosakah anak? Oh bukan anak. Anak salah baca. Berdosakah anak menolak lamaran dari seorang laki-laki sebanyak 3 kali? Ini kalimat sebanyak 3 kali ini. Apakah yang melamar itu juga? Mungkin sebanyak 3 kali dia melamar, tolak. Lamar lagi, tolak lagi. Lamar lagi, tolak lagi. Ya kan? Tapi melamar 3 orang, menolak lamaran 3 orang laki-laki. Itu dia. Berarti 3 orang lah melamar. Banyak betul yang melamar dia. Apa pasal dia tak ada yang ada? Tapi ya betul dicari agamanya, adabnya.
yang saleh ini. Cinta tak bisa dipaksakan. Ya, ada orang yang dipaksa oleh menikah oleh orang tuanya zaman Rasulullah SAW, tapi dia tidak menyintai, tapi bukan faktor agama. Itu aja boleh ditolak. Jadi jangan antum menggertak perempuan. Ana orang soleh nih, datang pada antum tak lamar, antum kena fitnah antum. Nah, itu menunjukkan dia tak punya akhlak tuh. Masa boleh menolak. Ya, terutama dalam hal agamanya dan akhlaknya. Lihat, tidak semuanya orangnya katanya ilmu ada tapi dia punya akhlak. Ndak, lihat. Ya, kurang ngajar, ngomong sombong, ngomong ini apa ini, ndak. Itu pengaruh lebih besar kepada kita. Ya, kalau akhlaknya kurang baik, tunggu akhlaknya baik. Ya, boleh melamar. Tapi jangan lama-lama. Semua idak, payah tuh. Akhirnya payah pula jodoh kan? Payah jodoh. Akhirnya pergi umroh. Terpaksa menulis nama yang kita kenang tuh. Ditempel dia Jabal Rahmah. Anak dulu pernah orang bimbing. Ada yang naik ke Jabal Rahmah. Akhwat naik ke Jabal Rahmah. Anda tengok ada yang ditempel dia kan. Sudah turun, Anda tanya. Ngapa ke atas tadi, ngapa itu? Apa Ustaz ada nempel di ada tongkat Jabal Rahmah itu? Apa? Calon jodoh Ustaz. Oh. Ngapa sampai nempel gitu? Pesan orang tua Ustaz. Sebab ini kata Ustaz dia, disinilah tempat pertemuan Adam dan Hawa. Maka itu kita berdoa dan menempel orang yang kita inginkan di situ. Ini kesempatan lah nih kita kan. Antum tahu tak berapa tahun Adam dan Hawa bertemu? Berapa tahun Ustaz? Enggak lah. Ada yang bilang 200 tahun, ada bilang 400 tahun. Antum pilih yang mana, 200 tahun atau 400 tahun? Payah Ustaz. Oh lah, tempel tak boleh tarik lagi. Itu akibat kena tak tahu kan? Ya, hati-hati. Ya, mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Ya, mudahan dapat yang soleh. Ya, dapat soleh dan dapat wanita solehah. Antum kalau laki-laki berdoa agar dapat istri yang, jangan istri soleh ya. Istri yang soleha. Kalau salah doa lagi minta istri soleh kan nggak mau soleh dah. Apa pernah dengar kaji RII NII atau NI itu banyak mentahzir. Apa kita boleh mengambil ilmu dari mereka? Secara pemahaman mereka hampir sama dengan dakwah salaf. Masih banyak lagi Ustadz salaf kan gitu. Sama yang menilai itu bukan kita baru belajar ikhwan. Suatu ketika Imam Ahmad ada orang orator tapi dia ahlul bid'ah. Tiba-tiba Imam Ahmad dia sedang bicara, Imam Ahmad ada di belakangnya. Saking pintarnya dia bicara, Imam Ahmad saja menangis. Ahlul bid'ah. Imam Ahmad menangis di belakang. Terpengaruh gitu. Lalu Imam Ahmad balik. Jumpa muridnya, murid Imam Ahmad. Mau kemana? Mau ke tempat si fulan. Jangan, pulang. Antum bisa bayangkan Imam Ahmad saja itu punya pengaruh. Apalagi kita yang baru belajar. Nampak-nampaknya sama aja Ustaz. Nampak-nampaknya sama. Enggak. Kita tidak tahu. Karena itu kadang-kadang penilaian Ustaz. Ya, bisa benar-benar. Kadang-kadang Ustaz aja tak bisa melihat apa yang ada di balik ini. Orang ini bicara begini, apa ini, itu dulu. Ya, awam tak tahu dia. Tapi Ustaz itu, ini maksudnya. Ada ini tujuannya. Ada ini. Nah, tapi kadang kita yang sebagian tidak tahu. Maka ngaji saja dulu di Ustaz yang sudah jelas. Yang jelas aja
di Pekanbaru ini mungkin ustadz kita lebih 100 orang tuh. Antum belum pernah pergi 100 ustadz lagi dah. Istilahnya lah masih cari yang samar-samar aja lagi. Yang jelas-jelas saja. Ya. Yang jelas nampak antum bisa kaji. Radio ada, apa ada, TV ada untuk menyelamatkan kita. Ya, bukan arti kita suudzon, kita ngaji guru yang jelas. Adab di antara adab talabul ilmi memilih guru. Artinya guru yang saleh. Bukan sembarangan guru. Ulama kita dulu berguru bukan sembarangan guru. Maka itu mereka ngutus dulu anaknya, lihat adabnya. Kalau ternyata guru itu tak beradab, dia tidak akan kirim anaknya untuk belajar situ. Kenapa? Adab guru itu akan pengaruh kepada anaknya, saudara. Perhatikan. Guru-guru, maka guru-guru itu harus orang yang paling banyak mencontohkan adabnya. Kan sebagian guru-guru itu gengsinya lebih banyak. Mau dianggap wibawa terus. Wah, tak ada tegur sapa, sadis terus. Rasulullah itu mengajar dengan lembut. Lembut. Buat anak didik kalian itu senang belajar kalian, tapi takut kalau kalian marah. Bukan apa, segan. Nih Ustadz nih kalau marah kita dapat ngaji lagi dengan dia tuh. Buat bentuk seperti itu bukan dia takut karena kita spesialis cubit. Ada kan ibu-ibu guru tuh yang spesialisnya apa? Cubit sikit kalah. Nah, siapa ngajar? Pak Ketam, Pak Ketam. Iya, tiap hari nyubit aja. Besok paginya anak-anak terpekik semuanya. Rupanya wajah Pak gurunya lah jadi ketam saja dia. Kerja nak nyubit budak tu aja sana. Enggak. Ada anak-anak ada yang maka itu anak orang tua juga anak-anak. Kita nyekolahkan anak dong. Bukan untuk meneruskan cita-cita kita yang tak hafal Quran. Kan banyak orang tua yang nyekolahkan anak tu meneruskan cita-citanya tak hafal Quran. Kalau anak kita hafal Quran, kita dapat mahkota dari cahaya. Wah, bangkitlah. Kirimkan anak untuk ngapal Quran. Ngapal Quran wajib apa tidak? Tak ada wajib tahu. Tak ada ulama yang mewajibkan. Tapi boleh hafal Quran. Mustahab dia untuk menghafalnya. Tetapi jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan dia untuk menghafal. Insya Allah kalau Quran itu mukjizat. Orang idiot saja bisa ngapal Quran. Karena Al-Quran mukjizat. Jadi jangan dipaksakan. Ini kadang-kadang maknya pula yang bertanya duluan. Bapak Balan. Hijrah. Sekolah mana? Hijrah. Berapa bulan sudah? Setahun. Berapa Balan? 1 juz baru mak. 1 juz umur? 12 mak. 12 tahun baru 1 juz. Itu baru umur 6 tahun hafal 6 juz. Kalau kita ditanya nak, mak berapa umur? Apa nak jawab? Ada jawaban lagi budak-budaknya. Tak boleh. Kewajiban kalian menghafal, dia tetap menghafal. Tapi tetap hafalan itu. Yang utama adalah baiknya bacaan. Ini kalau hafal 10 juz, tapi bacaannya muradul, dia seperti kebun sawit 10 hektar, tapi buahnya pasir. Ada orang yang punya kebun sawit 1 hektar, tapi betul buahnya sawit. Mana yang antum pilih? 10 hektar atau 1 hektar? Salah, pilih 10 hektar yang buah sawit. Milih pula yang salah-salah. Artinya tetap pelan, jangan dipaksakan. Kalau Ustadz pendiri tidak pernah memaksakan anak-anak ngapal tak pernah. Tapi mereka pasang target sendiri untuk hafalan. Ada yang 1 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang ini. Biasa-biasa aja. Santai, tapi dia harus ngapal. Kalian juga harus ngapal.
Kalian antarkan orang tua sini. Kalau kalian main-main dan belajar, berarti kalian bisa durhaka kepada orang tua. Orang tua biaya ini, lagi pula apa ini semuanya. Belajarnya main-main. Enggak. Sungguh-sungguh. Ngapal yang paling bagus kapan? Malam. Jam 2. Jam 2. Kan sepi itu. Tenang. Tapi kalian kalau ngapal jam 2 kan ngiri, bukan ngapal. Kok apa lagi kok? Kok lain nampaknya? Kok lain? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu cuma napal ada kursi aja tuh. Allah la ilaha illallah. Biasa santri, tapi tetap semangatnya. Inilah enak nih. Sudah ada kamar kan? Lu tanya Ustaz Maududi itu dulu tuh. Tulal Furqan tuh. Separuh dengkul masuk kaki. Baru dapat masuk ke pondok tuh. Belum lagi olahraganya renang. Dari Jalan Luyung ke Jalan Paus. Baikkan tuh. Apa lagi olahraganya? Golop. Tuh. Kan debas tuh ada pakai gini kan? Belum lagi angkat berat. Angkat kayu, angkat semen. Tapi hasilnya tenang. Nurisan, Ustaz apa, Ustaz Elian, Abu Zubair, Ustaz mana, semuanya tak ada senikmat kalian belajar kini. Kalian kini enak makan pakai AC dah tuh. Pakai AC? Belum. Kalau nak basi keluar aja lah nasi. So nikmat. Maka nikmat kalian belajar. Nah fasilitas yang ada kalian belajar dengan baik. Semoga Allah mudahkan kalian untuk hafal Quran, hafal ini, ya, hafal Quran. Ya. Siapa yang paling tinggi hafalannya nih? Berapa juz? 30 juz. Itu ngapalnya kapan? Selama di sini atau dari dulu? Dari dulu. Harus jelas tuh. Dari dulu. Tapi kinilah 30 juz. Tak masalah. Ya. Yang selama di sini. Dan hafal Quran, cari Quran jangan banyak-banyak ya. Antum pegang satu Quran biasa saja. Terutama yang mushaf kecil itu. Siapa yang belum punya mushaf? Madinah. Kecil. Mushaf hafalan. Siapa belum punya? Tunjuk tangan dulu. Berapa orang tuh? Hitung berapa orang? Catat. Catat. Yang belum punya mushaf ya? Mushaf Madinah. Ada 20, tak sampai 21. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa naik semua? Ada berapa? Nanti Ustaz kasih. Ustaz kasih ya. Ustaz penting tahu dulu. Masih ada Al-Qur'annya. Insyaallah. Quran saku ya. Iya. Tapi bayar 300 ya. Dari begini. Insya Allah antum catat nanti ya. Catat nanti. Ada Quran Ustaz ada. Ya. Untuk ngapal ya. Nanti Ustaz. Ada di rumah masih ada. Begitu. Ditariknya. Ada mushaf insya Allah ada. Ya. Mushaf Quran. Biasakan dengan satu mushaf. Untuk hafalan itu biasanya pakai terutama mushaf Madinah. Ya insya Allah nanti ada. Nanti yang belum ya. Tapi sedikit orangnya. Itu saja dulu. Moga bermanfaat. Tapi tolong nanti tak sampai 20 tuh nampaknya. Yang lain kan sudah punya. Ya. Nah supaya bisa nih. Karena kalau ganti-ganti Quran, ngapal Quran itu dia agak sulit. Pengaruhnya dalam hafalan.
Jadi kalau ada kadang-kadang ada ustaz ngapal banyak di satu Quran itu aja lalu subuh pun itu saja. Karena kesannya dia sudah biasa dengan Quran yang itu tadi. Alangkah baiknya kalau menghafalnya langsung pakai Quran Mushaf Madinah. Ya, nanti tolong catatkan beberapanya nanti di Ustaz bagi sama antum Quran itu. Karena biasanya mushaf ini cuman dibagikan untuk anak-anak yang ingin menghafal Quran. Semoga itu bermanfaat untuk kalian semua. Semoga kita semuanya bisa manfaat. Dan antum harus, nih anak-anak harus sungguh-sungguh. Namanya belajar. Jangan sibuk mikirkan mau ke Madinah, mau ini dulu. Nuntut aja ilmu itu dulu. Berdoa banyak-banyak. Ya, kalau tak bisa di Jember, di Madinah jadilah. Gitu. Kan gitu tuh. Ya sama bapak-bapak nih ya. Kalau tidak bisa umroh, haji cukuplah ya. Doanya kan jangan tanggung-tanggung. Sebab kalau haji dapat umroh. Kalau umroh kan tak bisa haji. Jadi kalau tak dapat umroh, haji jadilah, tak apa-apa. Itu dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.